Yuk kita mulai komselnya. Kita berdoa ya. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk kami boleh semakin mengenal Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Kami tahu Engkau datang menebus kami 2000 tahun yang lalu untuk mengampuni dosa kami dan terlebih lagi membawa kami hidup dalam pendamaian hubungan dengan Allah. Kami bersyukur untuk hal itu dan kami mau belajar semakin mengenal Tuhan dan apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih urapi setiap kami yang ada di manapun kami berada, yang lewat live, yang lewat video Tuhan, YouTube, juga hamba yang di tempat ini Tuhan yang urapi, supaya apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh tercurah buat kami semua. Terima kasih Tuhan beracara di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, hari ini kita mau bahas satu tema tentang doa. Jadi di modul yang kedua ini kita sama-sama belajar gimana sih memelihara iman kita, gimana sih supaya di dalam perjalanan iman kita tuh, iman Kristen kita tuh kita nggak ngalamin kejenuhan, kita nggak ngalamin kebosanan. Dan minggu lalu kita udah sama-sama bahas esensi dari kekristenan adalah hubungan sama Tuhan. Ya, hubungan dengan Allah yang mencipta kita. Kenapa dia mati buat kita? Dia mati buat kita supaya kita mengalami pemulihan hubungan yang sebelumnya rusak karena dosa. Ya, dan ada beberapa hal yang minggu kemarin kita bahas juga. Kita bisa pelihara hubungan itu dengan persekutuan dengan Tuhan melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui penyembahan. Ini basic, tapi ini hal yang gak boleh kita lupain. Dan yang kedua, kita juga harus punya persekutuan sama teman-teman, komunitas rohani, dimana kita bisa saling nguatin, neguhin satu sama yang lain. Hari ini kita mau membahas ke yang pertama tentang doa, ya. Saya ingat satu ayat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, dan saya percaya kita semua ingat ayat ini yang berkata tetaplah berdoa. Ya, mungkin kita hari-hari ini masih berdoa waktu kita mau makan, waktu kita mau pergi, kita masih berdoa, tapi yang jadi masalah masihkah kita menikmati doa itu, atau kita udah menjadikan doa itu sebagai rutinitas kita belaka dan kita ngerasa doa kita kok kayaknya gitu-gitu aja, kita malah ngerasa kering, kita merasa hampa, padahal kita udah berdoa. Kenapa ya gua kayak gini? Kita ngerasain kayaknya dulu saya nggak kayak gini, waktu dulu saya berdoa kok bisa kayaknya intim banget, deket banget sama Tuhan, tapi kok sekarang nggak bisa. Saya diingatkan begini, nggak ada satu orang pun yang bosen berbuat dosa, ya kan? Orang untuk berbuat dosa itu mudah banget gitu. Bahkan mereka seringkali jatuh bangun di dalam dosa. Mereka tahu itu nggak baik, tapi mereka seringkali jatuh bangun di dalam dosa itu. Kenapa sih? Karena mereka menikmati esensi dari dosa itu, yaitu apa? Memuaskan hawa nafsu. Ketika kita berdoa, kenapa kita jadi jenuh? Jangan-jangan kita udah kehilangan esensi dari doa itu. Jangan-jangan kita udah nggak lagi mengalami kedalaman hubungan di dalam doa. Padahal esensi dari doa itu adalah hubungan. Tanpa kita mengalami esensi dari doa itu, tanpa kita mengalami hubungan di dalam doa, kita akan sangat jenuh berdoa, kita akan sangat malas berdoa. Hari-hari ini saya cukup bersyukur karena beberapa orang yang meninggalkan Tuhan, beberapa orang yang merasa hidupnya bisa tanpa Tuhan, hari-hari ini dalam kondisi sulit ini mereka banyak yang kembali sama Tuhan. Mereka banyak yang kembali gimana caranya mulai berdoa, mereka mulai kembali untuk bangun hubungan sama Tuhan. Saya mau katakan itu merupakan hal yang sangat bagus, itu merupakan hal yang awal yang sangat bagus untuk perjalanan kerohanian kita ke depannya. Ya, doa itu bicara tentang hubungan, bukan bicara tentang permintaan. Esensi doa bukan permintaan, esensi doa bukan mencurahkan isi hati, esensi doa bukan tentang mengadu kepada Tuhan apa yang orang perbuat tentang kita, tapi esensi doa berbicara tentang hubungan. Ya, kita lihat sama-sama di dalam Efesus 2 ayat yang ke-13. Efesus 2 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Efesus 2 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah meruntuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ya, jadi pengorbanan Yesus di kayu salib itu meruntuhkan pemisah antara kita dengan Tuhan, dengan Allah yang mencipta kita, dengan Allah yang kudus.
Untuk itu kenapa kita penting berdoa, sampai Tuhan Yesus pun meneladani kita untuk berdoa. Di situ Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita punya hubungan sama Tuhan, untuk kita punya kedekatan sama Tuhan. Saya mau ingatkan kembali, sebuah hubungan di mata Tuhan, berhubungan dengan manusia yang berdosa sekalipun, itu sangat berharga. Saking cintanya Tuhan sama manusia, sekalipun manusia udah berdosa, Dia rela-relain tinggalin sorga untuk kita, supaya hubungan kita dengan Dia dipulihkan. Dia yang sudah memandang hubungan sedemikian luar biasa, kenapa kita yang sudah memperoleh itu tidak memandang hal yang demikian? Saya mengajak kita semua, jangan hanya menuntut Tuhan memperdulikan hati kita. Jangan tuntut Tuhan hanya memperdulikan apa yang kita inginkan, apa yang menjadi cita-cita kita. Tapi mari sadari, kita pun harus peduli dengan cita-citanya Tuhan. Kita pun harus peduli dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Dekat dengan kita. Ya, esensi dari doa adalah hubungan. Ya, kita makhluk roh. Apa sih yang membedakan kita dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya? Ya, di dalam Kejadian ditulis Allah menghembuskan nafasnya, ya, menghembuskan rohnya buat kita. Artinya di dalam diri kita ada roh, dan Allah adalah roh. Di Korintus dikatakan Allah adalah roh. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan Allah yang adalah roh? Kita pun harus punya roh. Maka dari itu Tuhan kasih kita roh. Jadi Tuhan memberi di dalam diri kita roh itu supaya Dia bisa terhubung dengan kita. Dia sudah fasilitasi di dalam diri kita, Dia sudah fasilitasi roh itu ada di dalam kita. Untuk apa? Untuk kita punya hubungan, untuk kita punya keintiman sama Dia. Yuk, hari ini kita kembali disadarkan. Bahkan di dalam Roma 8 di situ dikatakan, Roh Kudus ditempatkan di dalam kita, dan Roh Kudus itu membantu roh kita untuk berdoa. Saking Tuhan pengennya kita bersekutu, punya keintiman dengan Dia, Dia menempatkan rohnya di dalam kita untuk menolong kita, untuk membantu kita berdoa. Ya, ada dua hal tentang doa yang harus ada di dalam kehidupan kita. Ya, Rick Warren menuliskan tentang doa nafas. Ya, Rick Warren salah satu hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan luar biasa, menulis buku Purpose Driven Life, di mana di situ kita bisa lihat bagaimana hubungan dengan Allah itu harus dibangun, bagaimana memelihara dan meningkatkan hubungan dengan Tuhan, salah satunya dengan doa. Dia menjelaskan ada satu pola, yaitu doa nafas. Doa nafas itu apa sih? Doa yang gak panjang-panjang. Ya, firman Tuhan dikatakan 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Bukan berarti kita gak boleh kerja, bukan berarti kita harus doa terus 24 jam satu hari dan 7 hari satu minggu. Enggak gitu. Tapi di dalam segala hal yang kita lakukan, di dalam segala hal yang kita kerjakan, Tuhan mau kita berdoa. Ketika kita di dalam kendaraan, Tuhan mau kita berdoa. Ketika kita di dalam pekerjaan, ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang melakukan aktivitas, Tuhan mau kita berdoa. Tuhan mau kita ngomong apa adanya sama Dia. Ya, doa nafas seringkali saya mau ibaratkan gini. Seringkali ketika kita bernafas, kita nggak sadar bahwa kita sedang bernafas. Kenapa? Saking dekatnya, saking memang itu yang harus terjadi gitu ya. Dan doa nafas ini pun demikian. Rick Warren menjelaskan bahwa ketika kita doa nafas, itu doa menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Hal yang simpel, ketika kita di dalam perjalanan tiba-tiba hati kita terganggu, kita mengalami hati yang kondisi yang hilang damai sejahtera. Di situ kita bisa langsung berdoa, Tuhan, aku hilang damai sejahtera. Di situ kita bisa ngomong, Tuhan tolong, dan di situ mulai kita bangun hubungan. Itu pun merupakan doa. Ya, ketika kita mendapat kabar yang tidak mengenakan, dapat kabar yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kegelisahan mengancam kita, ketakutan kita hadapi, di situ doa. Langsung kita berdoa, Tuhan Yesus berikan aku damai sejahtera. Tuhan berikan aku ketenangan. Ketika kita takut, dalam nama Yesus Tuhan lindungi. Ketika kita di dalam perjalanan sekalipun, hal yang kecil sekalipun, bawalah di dalam doa. Ya, ketika kita di dalam perjalanan, misalnya ketika kita naik motor, kita mau pergi ke satu tempat dan di situ awan sudah mendung, nyatakan nama Tuhan. Tuhan tolong supaya jangan hujan dulu.
Salah enggak? Enggak salah. Ya, justru Tuhan suka ketika hal-hal kecil sekalipun kita melibatkan Dia. Ya, itulah doa nafas. Selain doa nafas, kita pun harus punya doa dengan kualitas yang baik. Kita harus punya waktu-waktu khusus di mana kita berdoa, waktu-waktu khusus di mana kita sungguh-sungguh komunikasi dengan Dia. Ya, firman Tuhan di dalam Matius 6 dikatakan, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, di tempat yang tersembunyi Bapa akan melihat. Itu bukan berbicara tempat yang terbaik di mana kita berdoa, tapi berbicara lebih daripada itu, ya itu kedalaman kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Kita tinggalkan semua apa yang bisa mengganggu kita. Mungkin sekarang gadget kita, ya kita airplane mode dulu gadget kita taruh dulu jauh-jauh gadget kita berdoa. Ya, kita luangkan waktu, tutup semua, kita mundur dari semua kesibukan, kita mundur dari semua aktivitas rutinitas kita. Dan di situ kita berdoa. Ada beberapa penghambat yang seringkali menghambat kita untuk kita dapat berdoa. Ya, untuk kita dapat sungguh-sungguh berdoa ada beberapa hal. Yang pertama, keengganan kita. Kedagingan kita yang seringkali kita enggan untuk meluangkan waktu lebih untuk kita berdoa. Keengganan kita, ketidakmauan kita untuk lebih lagi spend time sama Dia, punya waktu yang lebih lagi sama Dia. Lalu apalagi penghambatnya yang lain adalah manajemen waktu kita yang kurang baik. Ya, sebenarnya kita nggak kekurangan waktu berdoa, nggak kekurangan waktu untuk kita berdoa. Tapi seringkali waktu-waktu yang ada kita pakai lebih untuk melakukan apa yang kita suka. Melakukan apa yang kita bisa bikin kita rileks. Ya, dan beberapa teman saya katakan ketika dia mulai main Instagram, ketika dia mulai main game, tadinya mau berdoa, aku mau berdoa jam 9 misalnya. Lalu karena main game akhirnya keasikan, akhirnya baru sadar jam 10:30. Waktu jam 10:30 baru mau masuk doa, wah badan udah capek, udah ngantuk sekali, dan akhirnya gak punya quality time sama Dia. Ya, doa-doa yang demikian lambat laun itu akan membuat kita merasa doa kita kok kering, membuat kita merasa kayaknya doa Tuhan kok kayaknya gak denger doa kita. Dan tidak lama kemudian kita akan meninggalkan persekutuan doa kita karena keengganan, karena manajemen waktu kita yang kurang baik, karena keterikatan dosa. Ya, kita lebih suka melakukan dosa daripada kita meluangkan waktu bersekutu dengan Tuhan. Di dalam keterikatan dosa juga di situ kita punya jarak yang jauh dengan Allah, bukan Allah yang menjauh, tapi kita yang menjauh daripada Allah. Yang menjadi penghalang terbesar kita dengan Tuhan adalah bukan kelemahan dan kekurangan kita, tapi dosa kita. Ya, lalu apa? Keangkuhan, keengganan kita untuk mengandalkan Tuhan, rasa puas kita. Dan penghambat yang lainnya yang terakhir adalah pergumulan dan kekhawatiran kita. Seringkali ketika kekhawatiran, ketakutan, pergumulan menguasai kehidupan kita, kita sulit sekali untuk berdoa. Kita sulit sekali untuk tenang. Maka dari itu Petrus katakan, 1 Petrus 1 ayat yang keempat. 1 Petrus 1 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Oke, kayaknya saya ada salah. Sebentar. Oke. Firman Tuhan pernah menuliskan gini. Jadilah tenang, kuasailah dirimu, dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Di sini firman Tuhan mengajar kita untuk kita bisa menang melawan pikiran kita. Kita bisa menguasai diri kita. Kita bisa menguasai diri kita untuk kita bisa jadi tenang. Karena di dalam ketenangan itulah kita bisa berdoa. Bagaimana caranya supaya kita tenang? Ada baiknya ketika kita sebelum kita berdoa, kita mungkin setel lagu instrumen, lagu pujian, penyembahan lewat aplikasi yang ada di handphone kita.
Kita setel lagu-lagu rohani, di situ kita lewat lagu-lagu kita berdiam diri, kita diingatkan akan janji Tuhan, kita diingatkan akan penyertaan Tuhan, dan di situ bikin kita tenang, bikin kita rileks, dan di situ kita bisa berdoa. Yang jadi masalah seringkali kita nggak mau luangin waktu. Kita terlalu cepat ingin keluar dari hadirat Tuhan. Malam hari ini, di tengah masa sukar ini, kita perlu Tuhan. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, saya mengajak kita semua untuk kita lebih sungguh-sungguh meluangkan waktu kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan, untuk kita punya keintiman lebih lagi dengan Tuhan. Esensi dari doa adalah hubungan. Ya, kita mau bahas hari ini beberapa hal tentang arti doa. Ya, arti doa. Dari beberapa bahasa aslinya, yang pertama, doa berbicara tentang parakaleo. Parakaleo itu artinya apa? Parakaleo itu artinya memanggil. Memanggil untuk mendekat. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang memanggil Tuhan. Ya, kita sedang memanggil Tuhan untuk mendekat dengan kita. Dan ketika kita lakukan hal itu, jangan kita lakukan dengan asal-asalan. Ketika kita mau lakukan hal itu, ketika kita berdoa, kita tahu bahwa kita sedang mau mendekat kepada Tuhan. Kita khususkan waktu kita untuk kita bersekutu. Tadi saya udah jelasin di awal, kita singkirkan semua hal yang bisa mendistract kita. Kita singkirkan semua hal yang bisa mengganggu kita, yang membuat kita merasa puas di dalam hadirat Tuhan. Tuhan gak cari orang yang ke gereja. Tuhan gak cari orang yang menyebut-nyebut namanya. Itu banyak sekali. Tapi yang hari ini Tuhan rindukan adalah orang-orang yang mau memberi waktu lebih di dalam kehidupannya untuk bersekutu dengan Tuhan. Orang-orang yang mau memberi waktu lebih di dalam kehidupannya untuk dekat dengan Dia yang telah menebus. Yang kedua, pengertian dari doa adalah deomai, yaitu memberi saran atau usul. Ini luar biasanya Tuhan kita. Ya, Tuhan kita tidak melarang kita untuk memberi usulan. Tuhan kita tidak melarang kita untuk kita memberi pendapat, menyatakan pendapat kita tentang apa yang sedang dihadapi. Tuhan kita memberi kita kebebasan untuk berdoa, untuk berkomunikasi, untuk menyatakan apa yang ada di pikiran kita, di dalam hati kita. Tapi saya mau ingatkan, sekalipun Tuhan kita memberi kebebasan, sekalipun Tuhan kita memberi kita izin untuk kita meluapkan, menuangkan apa yang ada di pikiran kita, ide kita, gagasan kita, pemikiran kita kepada Dia. Tapi jangan sampai kita manusia tidak menghargai Tuhan kita. Jangan sampai ketika Tuhan memberi kesempatan untuk kita dekat dengan Dia, kita malah jadi kurang ajar sama Dia. Kita malah jadi marah-marah sama Dia. Ya, berdoa, menyatakan apa yang ada di dalam hati dan pikiran, menyatakan keinginan, itu merupakan hak kita. Tapi ingat, kita berdoa kepada Tuhan. Arti kata Tuhan adalah yang berdaulat. Jawaban doa itu adalah hak Tuhan. Apapun jawabannya, Dia telah memberi kepada kita kesempatan untuk mengutarakan ide gagasan. Ya, saya ingat sekali di dalam perjanjian lama ada seorang tokoh yang namanya Abraham. Ya, Abraham ini sebelum Tuhan membumi hanguskan Sodom dan Gomora, Tuhan ngobrol dulu sama Abraham. Tuhan ngobrol sama Abraham dan di situ terjadi negosiasi. Waktu saya lihat hal ini, wow, Tuhan begitu dekat, Tuhan begitu intim dengan Abraham. Tuhan bisa ngobrol, Tuhan bisa luangin, bisa mendengar apa yang Abraham nyatakan. Ya, kedekatan dengan Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh. Tuhan kita bukan Tuhan yang membatasi dirinya untuk dekat dengan kita. Ya, tapi saya mau ingatkan, kita boleh mengutarakan pikiran kita. Kita boleh mengutarakan usul kita. Dia tidak akan menolak. Tapi jawaban, respon Dia terhadap usul kita, itu hak Dia. Itu bagian Dia. Kita serahkan, kita percayakan kepada Dia. Karena kita mau menganggap Dia, menjadikan Dia sebagai Tuhan.
bukan sebagai pribadi yang memuaskan seluruh kebutuhan kita. Ya, yang pertama arti doa bicara tentang parakaleo, mendekat, memanggil, kita khususkan waktu kita. Yang kedua berbicara tentang deomai, memberi saran, memberi usul pemikiran kita. Yang ketiga berbicara tentang aiteo, bicara tentang memohon. Ya. Di dalam doa juga di situ Tuhan beri kesempatan untuk kita memohon. Bahkan di Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 di situ menceritakan tentang hakim yang tidak adil. Yang menarik adalah di bagian terakhir perikop itu Tuhan katakan gini, kalau aku datang ke dalam dunia, adakah iman didapati di dalam dunia? Kalau dibaca di ayat-ayat atasnya, ada seorang janda yang terus-menerus memohon. Sampai akhirnya hakim yang tidak adil itu, yang mengakui dirinya tidak adil, yang mengakui dirinya kejam, akhirnya dia memberi apa yang wanita itu minta. Dan Tuhan katakan, kalau aku datang ke dunia, adakah iman yang seperti demikian? Artinya, di dalam doa, Tuhan pun memberi kita kesempatan untuk kita meminta. Untuk kita meminta apa yang kita pandang baik. Tapi, sekali lagi, Dia adalah Tuhan. Apa yang kita pandang baik, belum tentu Dia pandang baik. Saya ingat firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan gak pernah memberi roti. Tuhan gak pernah memberi batu kepada yang meminta roti. Dan Tuhan tidak pernah memberi ular kepada yang meminta ikan. Oke? Tuhan gak pernah kasih batu kepada yang minta roti. Tuhan gak pernah kasih ular kepada yang minta ikan. Tapi yang jadi masalah, seringkali di dalam kita memohon, tanpa kita sadari, yang kita minta itu ular. Yang kita minta itu batu. Ya, karena kita melihat ular itu begitu indah, begitu lucu dibanding ikan. Kita minta ikan. Saya mau katakan, Dia adalah Bapa yang baik. Dia tidak akan memberi yang tidak baik, apalagi yang berbahaya untuk anak-anaknya. Jadi di dalam doa kita, aiteo, Tuhan mengizinkan kita untuk memohon. Tuhan mengizinkan kita untuk kita meminta kepada Dia. Tapi ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Ya, jangan paksakan kehendak kita. Seperti Tuhan Yesus ketika Dia doa di atas bukit Getsemani, Taman Getsemani sebelum Dia ditangkap. Dia nyatakan keinginannya, dia memohon, kalau boleh cawan ini dilalukan daripadaku. Tapi dia tutup doanya dengan apa? Bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Itu yang Tuhan mau. Meminta merupakan tanda bahwa kita bergantung pada Dia. Dan penyerahan merupakan tanda kita menghargai Dia sebagai Tuhan, bukan pribadi yang memuaskan kebutuhan kita. Yang keempat, doa pun berbicara, bahasa aslinya adalah erotao, artinya bertanya atau mengizinkan Tuhan menyelidiki hati kita. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Dia, satu yang menjadi kerinduan kita selalu rindu menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita sering nyanyikan pujian, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Di sini berbicara tentang pribadi yang memberi dirinya di dalam doanya untuk diselidiki sama Tuhan. Memberi diri untuk dikoreksi sama Tuhan dengan satu tujuan, bukan supaya makin diberkati, dikoreksi sama Tuhan dengan satu tujuan, Tuhan singkirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapanmu yang ada di dalam diriku. Itulah tujuan dari kita memberi diri untuk dikoreksi sama Tuhan. Bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang tidak berkenan di hadapanmu yang ada di dalam hidupku. Mari di dalam doa kita pun bertanya sama Tuhan, Tuhan selidiki,
Tuhan koreksi, Tuhan lihat kondisi hatiku. Singkirkan semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang ada di dalam hidupku. Dan yang terakhir, doa pun berbicara tentang mencurahkan isi hati. Ekomai, ya, mencurahkan isi hati. Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Tuhan dekat mendengar seruan setiap orang yang patah hati. Bahkan pemazmur katakan, air mataku kau tampung di dalam kirbatmu. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi diri untuk mendengar setiap seruan hati kita. Yesus pernah mengatakan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, bukan sekedar memberi kelegaan, tapi dia juga memberi telinganya, memberi dirinya, mendengar dengan sungguh-sungguh setiap seruan hati kita, sehingga di situ kita merasa didengarkan dan di situ kita memperoleh kelegaan. Maka dari itu, ketika kita berdoa, latih diri kita untuk kita tidak cepat-cepat mengakhiri doa kita. Ya, kita perlu atur kembali prioritas di dalam hati kita. Kita perlu atur kembali fokus hati kita. Apakah hari-hari ini kita sudah terfokus kepada hal-hal yang membuat kita gak terfokus kepada Tuhan? Mari, kalau ada mulai keterikatan hobi salah gak salah. Tapi jangan sampai hobi kita ini membuat kita menjauh dari Tuhan. Kita atur waktu, ya, pekerjaan kita, kesibukan kita. Saya berdoa biarlah Tuhan terus memberikan kita hikmat, terlebih lagi memberikan kita kehausan dan kerinduan untuk bersekutu dengan Dia. Doa merupakan hubungan. Esensi dari doa adalah hubungan. Di dalam hubungan itu, kalau kita punya orang yang kita kenal baik, lalu kita bangun obrolan, kita asik ngobrolnya, waktu 1 jam 2 jam gak kerasa. Ya, kita bisa mencurahkan isi hati. Dan setelah pembicaraan itu kita bisa memperoleh kelegaan yang luar biasa. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar. Saya belajar, kita semua juga belajar sama-sama. Untuk kita menyingkirkan apa yang tidak berkenan, apa yang menjadi penghalang kita untuk kita mendekat sama Tuhan, meluangkan waktu dengan Tuhan. Poin yang paling terakhir yang kita mau bahas, kenapa sih kita harus berdoa? Ya, ada orang-orang yang bertanya, kenapa sih aku harus berdoa? Yang pertama, kenapa kita harus berdoa? Yesus aja berdoa. Ya, Yesus adalah Allah sendiri. Kedekatannya dengan Allah Bapa tidak perlu diragukan. Tapi dia tetap berdoa. Kenapa? Karena dia mau dekat terus dengan Bapa. Dan yang kedua, dia mau mengajarkan kepada kita. Dia mau memberi teladan kepada kita untuk kita menjadi orang-orang yang bertekun di dalam doa. Di dalam Markus 1:35, pagi-pagi benar Yesus keluar dan Yesus berdoa. Ya, di dalam Lukas 6 ayat yang ke-12, setelah pelayanan Yesus naik dan dia berdoa. Yesus memberi teladan pada kita untuk kita berdoa. Alkitab tidak banyak mencatat kehidupan Yesus, hanya 3,5 tahun. Di dalam 4 kitab Injil hanya 3,5 tahun yang ditulis. Saya percaya penulis Alkitab dalam tuntunan Roh Kudus hanya menulis hal-hal yang esensi, hanya menulis hal-hal yang penting. Gak semua yang Yesus lakukan ditulis. Karena Yohanes katakan kalau semuanya ditulis gak akan cukup. Ya. Tapi hal-hal yang penting, Yesus mempraktekkan berdoa. Yesus mengajarkan berdoa. Murid-murid tanya, Tuhan apa aja yang harus didoain? Yesus ajarin. Bahkan Yesus mengizinkan Yohanes menulis doanya. Ya, doa Yesus ditulis di dalam Yohanes 17. Ini melambangkan bahwa Tuhan menginginkan kita berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Yesus, kita sudah menjadi milik Yesus. Lakukan apa yang menjadi kehendaknya. Lakukan apa yang menjadi kerinduannya. Kita berdoa karena Yesus pun berdoa. Yang kedua, kenapa kita berdoa? Roma 5 ayat yang ke-10 ya. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-10, saya mau bacakan ayat ini buat kita semua. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan.
Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kenapa kita berdoa? Di awal saya udah jelaskan. Kita berdoa untuk kita membangun hubungan yang sudah Dia pulihkan. Seperti contoh ketika kita diberi mobil sama seseorang, ya, tiba-tiba ada orang datang kasih kita mobil, kasih kuncinya, kasih BPKB-nya, kasih STNK-nya, dan kita boleh pakai mobil itu. Saya percaya kita akan menghargai pemberian itu dengan cara apa? Merawat dengan baik mobil itu. Kita cuci mobil itu, kita pakai mobil itu dengan sangat hati-hati, kita servis mobil itu, ya, kita rawat mobil itu baik-baik sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Sang Pemberi yang telah memberi kita mobil. Hari ini kita belajar, kita sudah diberi lebih dari mobil. Kita sudah diberi sesuatu yang tidak bisa kita peroleh dengan kekuatan manusia, yaitu pemulihan hubungan dengan Allah. Kita sudah diberi akses pemulihan hubungan dengan Allah. Mari kita jaga, mari kita rawat, mari kita bertumbuh dalam persahabatan dengan Allah. Mari kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, dalam keintiman dengan Allah. Melalui apa? Melalui doa. Alasan yang kedua, kenapa kita berdoa? Karena hubungan kita dengan Dia sudah dipulihkan. Kematian Yesus di kayu salib sudah memberi kita akses untuk kita terhubung dengan Dia. Kita bersyukur doa kita tidak diatur waktu-waktunya. Dimanapun kita berada kita bisa berdoa karena Tuhan kita Immanuel. Dia menyertai kita. Mari kita gunakan kesempatan itu dengan baik. Hubungan lebih penting daripada segala permintaan atau permohonan. Dan hubungan lebih penting dari segala persetujuan dan penundaan dari jawaban doa kita. Hubungan lebih penting. Kalau hari ini kita merasa semua yang aku inginkan, semua permintaanku sudah aku nyatakan kepada Tuhan, jangan itu menjadi alasan untuk kita berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. Karena hubungan itu lebih berharga dibanding permintaan dan permohonan. Ketika hari ini kita tidak mengalami jawaban doa seperti yang kita inginkan, atau hari ini kita menerima jawaban doa seperti yang kita inginkan, saya mau katakan jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita berhenti berdoa. Kenapa? Karena persetujuan Tuhan terhadap keinginan kita, ataupun penundaan, ataupun penolakan Tuhan terhadap keinginan kita, hubungan itu jauh lebih penting daripada persetujuan, penolakan, dan penundaan. Dan yang terakhir, kenapa kita harus berdoa? Kita harus berdoa. Itu merupakan bukti. Itu merupakan bukti bahwa kita beriman kepada Dia. Kita lihat di dalam ayat yang terakhir di dalam Roma 10. Roma 10 ayat yang ke-14. Roma 10 ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, berseru kepada Yesus, jika mereka tidak percaya kepada Yesus? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus, jika mereka tidak mendengar tentang Yesus? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Yesus, jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka dapat berseru? Bagaimana mereka dapat berdoa kalau mereka nggak percaya? Artinya, doa merupakan bukti bahwa kita percaya. Berseru kepada Tuhan bukan menunjukkan kelemahan kita. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, di situ membuktikan bahwa kita beriman kepada Dia. Bahwa kita menjadikan Dia sebagai satu-satunya pribadi yang kita andalkan. Ya, kenapa sih kita berdoa? Yesus memberi teladan kita untuk berdoa. Bahkan memberi perintah untuk kita berdoa. Berdoa merupakan jalan untuk kita membangun hubungan, merawat hubungan lebih dalam lagi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita berdoa sebagai bentuk iman kita, sebagai bentuk percaya kita kepada Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur malam hari ini, pertemuan singkat tapi mengajar kami, mengingatkan, menegur kami Tuhan,
untuk kami berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Berikan kepada kami kemampuan, kerelaan untuk meluangkan waktu lebih lagi dalam berdoa. Berikan kami Tuhan hati yang haus rindu untuk berdoa. Segala keterikatan kami, keengganan kami, manajemen waktu kami yang tidak baik Tuhan, kami minta ampun di hadapan Tuhan, dan kami mohon Tuhan menolong kami untuk kami boleh memiliki kualitas berdoa yang lebih baik lagi, sehingga kami boleh semakin dalam mengenal Tuhan, semakin dalam berhubungan dengan Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara dengan segala keterbatasan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus meteraikan firman-Mu. Roh Kudus kuatkan, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, membangun hubungan dengan Engkau senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Tuhan Yesus berkati Ko Yusuf. God bless Ko Yusuf, Bro Randy, Ebert, Ko Luki. Thank you Ko Luki buat yang mau didoain. Jemaat GCC, Tuhan berkati ya. Nanti saya share